Kalau kaum intelektual sekalian, wow, ada sekitar 9 miliar yang kekumpul donasi dari Konoha ke Iran. Wow, gila, 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 gila. Bayangkan ada 9 miliar coy. Itu duit yang sangat banyak sekali. Sementara, menurut sudut pandang warga Konoha, bukan menurut sudut pandang saya ya, ada banyak di Konoha yang masih kelaparan kalau kita bicara tentang kemanusiaan. Sementara di sudut pandang yang lain, warga Konoha juga akan mengatakan, oh nggak apa-apa kita membantu Iran, karena Iran itu kan sekarang kesusahan, mereka itu terjolimi, mereka itu adalah korban, mereka itu yang diserang duluan, mereka itu adalah tentara Allah, ya mereka itu seiman dengan kita, seagama dengan kita, maka dengan itu kita harus membantu mereka dengan atas dasar kemanusiaan. Membantu Iran itu tidak hanya seagama, tapi atas dasar kemanusiaan. Wow, gila, gila, gila. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah kita membantu Iran itu karena atas dasar kemanusiaan? Kalau atas dasar kemanusiaan, kenapa kita tidak membantu negara lain seperti Nigeria misalnya, seperti negara-negara lainnya yang lagi perang di dunia ini, kemudian yang kesusahan, kelaparan, di Afrika banyak orang kelaparan. Kenapa selama ini kita diam? Kenapa kalau seiman dengan kita, seagama dengan kita, kita bantu mati-matian? Saya cuma bertanya ya, saya tidak akan menyimpulkannya. Silakan puas sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Apakah ini ada pengaruh daripada seiman? Apakah ini ada bias seiman? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi, kalau saya bongkar ini, mungkin warga Konoha akan banyak yang terkencing-kencing, akan banyak warga Konoha yang mencret gitu, akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang keloncotan berjamaah. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian selain itu, kemarin kapal tanker Konoha masih dikurung di Selat Hormuz. Saya nggak tahu sekarang udah jalan apa nggak ya, karena di media sosial itu kan banyak informasi simpang siur ya. Ada video AI apa segala macam gitu ya. Sekelas Kompas sekalipun sekarang ini tidak netral lagi. Sekelas Kompas sekalipun sekarang ini sering banget blunder. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Kompas sekarang ini sering banget blunder? Tidak seperti dulu lagi. Lalu media apa yang kita percaya? Saya sendiri ya, kalau boleh jujur, saya itu ngambil berita dari luar negeri guys. Dari Reuters, ya, Times, New York, dan sebagainya. Jadi saya ngambil informasi dari luar negeri, bukan dari dalam negeri. Karena apa? Karena di dalam negeri sudah mulai tidak, bukan sudah mulai lagi, sudah banyak yang tidak independen. Apa alasannya? Apakah pengaruh daripada view gitu, apakah pengaruh daripada fulus gitu, apakah pengaruh seiman gitu, bagaimana fakta yang sebenarnya. Jadi kalau saya bongkar di sini, maka akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang keloncotan berjamaah. Kenapa kita harus membantu Iran? Kemudian, apa fakta terbaru sekarang seputar Iran? Ada fakta terbaru seputar Iran yang jarang dibongkar. Apa itu? Kalau saya bongkar ini, maka akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang keloncotan berjamaah, terutama yang berdonasi ke Iran. Pada faktanya adalah, ternyata Konoha itu membantu Iran tidak lepas daripada pengaruh daripada seorang bapak tua, seorang kakek tua yang sangat dimuliakan, yang sangat dihormati di Konoha, bernama Mr. Chaplin. Wow, gila, 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 gila. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Mr. Chaplin ini mempengaruhi donasi ke luar negeri? Apa alasannya? Apakah karena Dubes Iran ini bertemu dengan Mr. Chaplin? Apakah Mr. Chaplin ini akan buka cabang Yargishi di Konoha? Apakah Mr. Chaplin ini akan buka cabang Houthi di Konoha gitu? Apakah Mr. Chaplin ini akan buka cabang kelompok-kelompok proksi daripada Iran di Konoha? Apakah di Konoha itu sudah ada proksi Iran? Menurut keyakinan saya, di Konoha itu sebenarnya menurut keyakinan saya guys ya, boleh dong berkeyakinan ya kan, sudah ada bibit-bibit atau sudah ada semacam perekrutan jadi proksi Iran. Wow,
Luar biasa, ini jarang dibongkar guys. Nah yang jadi pertanyaan, apakah proyeksi Iran sekarang ini mandek pendananya? Mandek dong, kenapa? Karena Iran sekarang sudah perang. Ya, jangankan ngasih dana, mereka sudah ngemis-ngemis dana. Saya tidak berpihak di video ini ya, disclaimer on ya. Sah-sah aja kalau mau donasi, nggak jadi masalah. Demi kemanusiaannya. Walaupun demi kemanusiaan berkedok seagama, seiman gitu ya. Karena mereka punya musuh yang sama. Siapa itu? Israel dan Mama Rika. Siapa Mama Rika? Nanti cek di Google aja siapa itu Mama Rika. Ada Mama Rika, Papa Rika, dan Bubu Rika gitu. Jadi guys, ternyata tanpa kita sadari, kemanusiaan di Konoha itu berkedok seagama dan seiman. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kalau kita bicara tentang kemanusiaan di Konoha ada banyak tuh yang kelaparan. Itu dari sudut pandang warga Konoha ya, bukan dari sudut pandang saya. Sah-sah aja nggak jadi masalah. Saya dukung kok ya membantu kemanusiaannya. Tapi harus fair dong ya. Kapal tanker Konoha aja dilepasin dong ya. Jangan cuma kita membantu donasi ke Iran, tapi kapal tanker kita di kerengkeng di Teluk Persia. Harus ini dong ya, harus fair dong. Ya, jangan seenaknya aja gitu ya. Ini yang perlu saya sampaikan sama Dubes Iran yang terhormat, sobat atau sahabat dekat atau sohib daripada Mr. Chaplin. Tolonglah ya. Tolong, saya minta tolong kapal tanker Konoha itu jangan di stop karena itu bikin Pak Prabowo pusing 7 keliling. Harus bertemu dengan Putin, harus bertemu dengan negara lain ya. Untuk apa? Untuk mengamankan BBM di Konoha. Walaupun BBM kita dari Selat Hormuz itu hanya 30%, tapi punya efek juga terhadap BBM kita. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu? Apa alasannya? Kenapa kita tuh lebih berpihak pada Iran daripada warga Konoha yang banyak kelaparan, pendidikan kita marak-marit, ya kemudian kita juga belum sejahtera, tapi kita itu malah membantu Iran. Apa alasannya? Alasannya paling masuk akal itu karena Konoha itu adalah salah satu negara paling rajin berdonasi di dunia. Wow, gila. Paling rajin berdonasi, guys. Nah, kenapa kita salah satu negara paling rajin berdonasi? Apa alasannya? Apakah karena kita bodoh gitu? Sementara di sisi lain ada data atau fakta yang mengatakan bahwa Konoha itu adalah negara yang paling mudah dibodohi di dunia. Negara yang paling bodoh di dunia, salah satu IQ paling rendah di dunia. Ada data yang mengatakan seperti itu. Sumbernya ada, sumber dari IQ internasional. Kemudian datanya juga ada banyak tuh ya bertebaran di media sosial. Tapi kan kalau data itu tidak menguntungkan sama kita, maka kita akan mengatakan, oh data itu propaganda barat, oh itu propaganda Mama Rika, ya propaganda Papa Rika, ya, propaganda Israel, oh itu propaganda Zionis, oh propaganda Yahudi, antek-antek Yahudi. Ya, saya tuh sering dituduh antek-antek Yahudi. Antek-antek Yahudi dari mana coba? Ngaco. Ya, kalau kalian pengen tahu siapa antek-antek Yahudi itu, di lingkaran istana, ring 1 lingkaran istana di Konoha, dan sering ketemu dengan Mr. Wowo. Ya, jadi antek-antek Yahudi yang sebenarnya itu bermain cantik. Kalian nggak bakal tahu siapa itu sebenarnya. Kalau saya tahu, ya, kalau saya bongkar ini mungkin akan banyak yang kejang-kejang kalau nonton berjamaah terkencing-kencing gitu ya. Banyak yang akan terkejut. Hah? Kok nggak nyangka ya? Kok dia jadi mata-mata Israel gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya Lulu pada ditawari mata-mata Israel, dikasih per bulan 200 juta misalnya, potong kuku saya, guys. Pasti banyak yang mau juga. Konoha itu kan sebenarnya munafik ya. Kita membenci koruptor itu karena apa? Bukan karena kita benci dengan pencurian, bukan. Bukan karena benci dengan kejahatan, bukan. Tapi karena kita nggak kebagian duitnya. Coba kalau kita kebagian duitnya, diam aja. Karena menurut fakta, menurut data, 81% orang yang korupsi itu, duitnya itu diselewengkan ke selingkuhannya. Dititipkan ke selingkuhannya. Nah, itu artinya, kalau kita masyarakat yang jujur, ya, kalau kita jadi selingkuhan koruptor, kenapa kita nggak terus terang gitu? Kenapa kita tidak melaporkan?
pacar kita atau selingkuhan kita ke koruptor. Apa alasannya? Ya lagi-lagi karena kita adalah bangsa yang munafik. Lain di mulut, lain di bibir, lain pula di dubur gitu. Jadi lain-lain semuanya gitu ya. Kita adalah bangsa yang munafik. Jadi kalau Anda pengen tahu siapa antek-antek daripada Yahudi, ada di lingkaran satu, di ring satu istana. Bukan orang Yahudi, tapi warga Konoha juga. Bagian dari pemerintah juga. Ya karena Pak, logikanya gini, kalau saya jadi antek-antek Amerika, antek Israel, emang saya seberpengaruh itu enggak kan? Emang saya dapat informasi A1 gitu dari Konoha, kebijakan dan sebagainya, enggak kan? Ya kalau misalnya ada yang mengatakan saya anti-anti Israel atau anti-anti Yahudi itu, ya kayaknya ijazahnya harus diterawang di bawah matahari gitu. Apakah asli atau tidak, ya kan? Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan itu, kita itu adalah bangsa yang paling rajin berdonasi di dunia. Tapi kita tidak pernah bertanya apakah donasi itu disampaikan atau tidak, apakah donasi itu ditilap oleh seseorang gitu, apakah donasi itu nyampe atau tidak, apakah donasi itu masuk kantong atau tidak, apakah donasi ini bagian dari penipuan atau tidak. Karena menurut data, ya di Konoha itu salah satu paling banyak penipuan di dunia. Selain India, Pakistan, dan sebagainya. Ya, ada banyak penipuan, banyak banget. Terutama donasi-donasi. Menurut keyakinan saya, sekitar 70% donasi yang ada di Konoha itu nggak nyampe sama orangnya, nggak nyampe. Apa buktinya? Kita tuh rajin donasi sama Palestina kan, tapi pada faktanya, kita nggak ada tuh masuk data bahwa Konoha itu salah satu negara paling rajin donasi ke Palestina, nggak ada tuh. 10 besar kita nggak masuk. Lalu duitnya kemana? Kita nggak tahu kemana duitnya. Tah, masuk kantong atau tidak ya kan? Ya, saya tidak akan mengatakan siapapun di sini ya. Saya tidak menyindir siapapun. Jangan berpikir saya menyindir Hussein Donasi gitu. Saya tidak menyindir. Enggak. Saya nggak menyindir ya. Saya hanya pengen yang nonton video untuk berpikir rasional gitu ya. Jangan mau dibodohi gitu ya. Boleh berdonasi, nggak jadi masalah ya. Demi kemanusiaan, nggak jadi masalah. Siapa yang larang ya kan. Tapi dari sudut pandang yang lain ya, di Konoha itu masih banyak kok yang pengen dibantu gitu. Ya, kita sendiri kan butuh dibantu ya. Upah paling rendah di dunia itu salah satunya Konoha. Jadi harusnya kan kita lah yang membantu diri kita gitu. Bukan malah membantu orang lain. Kecuali kita sudah berkecukupan gitu. Seperti China misalnya. Atau negara-negara maju nggak peduli sama Iran gitu. Mereka biasa aja, santuy aja gitu. Coba kita aja yang peduli gitu ya. Boleh ya, berdonasi, nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah ya. Kalau itu bikin Anda bahagia gitu. Tapi saya pengen merubah budaya kita. Apa yang pengen saya rubah dari budaya kita? Kalau kita berdonasi itu, kita pastikan duit yang kita donasikan itu sampai ke tujuan. Jangan mandek di tengah jalan. Itu yang jarang dibongkar. Kalau saya ngomong seperti ini, pasti banyak nanti yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Pasti banyak nanti yang nuduh saya itu nggak suka berdonasi ke Iran. Saya sangat suka sekali ya. Saya pengen bantu ya masyarakat Iran, terutama masyarakat sipil gitu ya, yang tidak bersalah gitu ya. Lalu bagaimana dengan pemerintah Iran? Nah, itu yang bikin saya sebel ya. Kadang-kadang saya sebel banget dengan pemerintah Iran. Pemerintah Iran adalah salah satu pemerintah paling korup di dunia menurut data dari transparansi. Itu artinya, kalau pejabatnya maling, apakah kita akan membantu mereka? Jangan-jangan duitnya nanti akan dimaling sama pejabatnya kan? Kalau misalnya nih dubes bawa duit ke Iran gitu, apakah bisa dipercaya itu tidak? Sementara pejabat Iran itu rata-rata pembohong, pembual. Itu menurut data, guys. Dari situ bisa kita simpulkan bahwa ya Iran itu bukan negara jujur gitu. Sehingga mereka susah maju. Iran kan nggak maju kan. Ya walaupun banyak orang Konoha yang mendukung Iran. Oh, Iran itu nggak maju karena diembargo oleh Amerika. Ya salah sendiri, kenapa ngelawan Amerika gitu. Kalau lu nggak kira-kira nggak mau diembargo, ya udah kenapa harus melawan, kerjasama aja gitu. Justru kan berpengaruh kan ketika Amerika mengembargo Iran, berpengaruh kan sama ekonominya. Coba kalau Iran mengembargo Amerika, apakah Amerika berpengaruh? Enggak kan? Jadi yang paling berpengaruh itu siapa? Amerika.
Amerika mengembargo Iran, Iran terjepit, ekonomi susah. Ketika Iran mengembargo Amerika, apakah Amerika terjepit? Enggak. Berarti yang berpengaruh siapa? Amerika. Tapi kan kita tidak menyukai fakta yang seperti ini kan. Kita pengen fakta yang mengandung gula-gula gitu ya. Iran itu luar biasa, Iran itu perkasa, Iran itu sangat-sangat luar biasa, negeri mullah, ya negeri yang diberkati ya. Pokoknya kita harus membela Iran, Iran nggak pernah salah. Ya, nggak ada tuh negara yang 100% suci, nggak ada. Nggak ada negara yang 100% jahat, nggak ada. Ada sisi baik, ada sisi jahatnya. Tapi kalau saya perhatikan pemerintah Iran ini banyak banget sisi jahatnya. Terutama masalah kejujuran. Jadi Iran tidak akan bisa jadi negara maju kalau pemerintahannya tidak jujur. Walaupun mereka dekat dengan nilai-nilai agama. Konon katanya mereka itu sangat suka membaca kitab suci, sangat rajin ibadah, melakukan ritual ibadah dan lain sebagainya. Tapi kejujuran nol. Lah, yang jadi pertanyaan, apakah kejujuran itu dibutuhkan untuk kemajuan suatu bangsa? Sangat. Jepang tidak akan bisa jadi negara maju kalau mereka nggak jujur. Singapura juga seperti itu. 10 negara maju itu rata-rata adalah negara yang jujur. Guys, saya tidak akan menyimpulkan, silakan simpulkan sendiri. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih banyak memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.